Baik, silahkan siapa yang mau berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari fragmen tadi, saya pribadi mengambil benang merah bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Pertanyaannya, adakah tips-tips khusus agar kita tidak terjebak dalam hal yang sia-sia? Dengan kata lain, kita pribadi dapat menyelamatkan diri kita di saat kita tenggelam dalam kesia-siaan. Cukup sekian, terima kasih Pak. Ada tips-tips, itu ada ungkapannya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apa maknanya itu? Antara lain, fikirkan baik-baik sebelum Anda melangkah. Itu satu, itu tipsnya satu. Yang kedua, sadarilah bahwa modal Anda yang paling besar itu adalah waktu. Nah, yang ketiga, supaya Anda tidak menyesal, kaitkan seluruh aktivitas Anda dengan Tuhan. Itu Anda tidak menyesal itu. Karena walaupun Anda gagal, Anda dapat pahala. Walaupun Anda, selama niat Anda sudah demi karena Allah, Anda ingin melakukan pekerjaan ini karena Allah, itu sudah baik itu. Tapi Anda gagal, itu sudah dapat pahala lagi. Nah itu saya kira kiat-kiat semacam itu bisa membantu kita untuk tidak menyesal, tidak rugi. Ya, jelas ya? Okay. Baik, kita lanjutkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Iman itu bisa diibaratkan dengan rasa kagum atau cinta. Orang yang bercinta selalu ada tanda tanya di dalam hatinya. Itu sebabnya cinta bergelora. Benar enggak ini? Selalu ada tanda tanya. Iman juga seperti itu. Pada awal-awalnya selalu ada tanda tanya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pun pernah bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min. Dia katakan, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Oke, itu. Cinta, iman itu diibaratkan seperti orang yang sedang mendayung di samudra. Dari jauh dia ada lihat pulau, itu yang dituju. Tetapi ada juga ombak dan gelombang. Ada tidak pertanyaan dalam hatinya? Itu sebabnya dia ketika itu tergabung dalam dirinya rasa cemas dan harap. Takut jangan sampai tenggelam, dalam saat yang sama mengharap supaya tiba. Itu iman. Nah, ini yang perlu diasuh sehingga mencapai suatu tingkat yang mantap kalau dapat mencapai tingkat keyakinan. Nah, tentu saja iman yang dimaksud oleh ayat ini bukan percaya segala sesuatu. Sampai percaya itu apa yang sering ditayangkan di TV yang gaib-gaib itu. Ya kan? Percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu iman. Ya kan? Percaya kepada keesaan Allah. Itu arkanul iman itu kan? Oke. Kita lihat. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Seakan-akan menyatakan dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal soleh. Amal itu adalah menggunakan daya. Kita punya daya fikir. Kalau Anda berfikir, Anda beramal. Menggunakan daya kalbu. Daya kalbu itu, iman itu, Anda beriman, sudah beramal. Karena itu niat amal. Anda berimajinasi, itu sudah amal. Menggunakan daya fisik. Anda angkat ini sudah beramal. Tetapi yang dituntut dari Anda bukan sembarang amal. Amal soleh. Amal soleh itu yang bermanfaat buat pribadi, keluarga, masyarakat, umat manusia. Itu amal soleh. Amal soleh itu yang memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk itu. Lilladzina amanu wa amilus solihat. Kalau Anda sudah beriman dan beramal soleh, sudah setengah selesai. Masih ada lagi. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Tawasau terambil dari kata wasiat. Ardun wasiyah, tanah yang wasiyah, itu adalah tanah yang terus ditumbuhi tumbuhan. Seakan-akan wasiat itu adalah penyampaian dengan kata-kata halus suatu pesan agar diamalkan oleh orang lain secara bersinambung terus menerus. Nah, tawasau itu bentuk kata yang menunjukkan saling. Jadi saling wasiat mewasiati. Saya rugi kalau saya tidak berwasiat pada Anda. Apa yang saya tahu, saya tidak sampaikan pada Anda, saya rugi. Tetapi saya juga rugi kalau saya tidak menerima wasiat Anda. Nah, ini menunjukkan apa? Kita itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Saya rugi kalau hanya menyampaikan kekurangan Anda. Anda rugi kalau Anda tidak menyampaikan pada saya kekurangan saya. Itu sebabnya ayat ini bisa dijadikan sebagai isyarat tentang wajib belajar dan mengajar. Wajib belajar dan mengajar. Tawasau bil haqqi. Apa itu al-haq? Bagus, kebenaran. Kita lihat dulu hak supaya lebih umum. Hak itu sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Apa itu yang mantap dan tidak berubah? Puncaknya apa? Allah. Karena Allah tidak mengalami perubahan. Jadi kalau saya berkata tawasau bil haq, bisa diartikan saling wasiat mewasiati menyangkut keesaan Allah. Al-Quran hak, ya kan? Nilai-nilai agama hak. Saling wasiat mewasiati menyangkut nilai-nilai agama. Kebenaran juga hak. Sesuatu yang mantap tidak berubah, itu berarti dia benar. Dari situ terus orang berkata hak itu kebenaran. Walaupun kita harus akui bahwa kebenaran itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Ilmu itu kebenaran relatif, ya kan? Nah, jadi kalau begitu tawasau bil haq, saling ajar mengajar menyangkut ilmu pengetahuan. Bisa. Itu sebabnya kita katakan saling belajar dan mengajar. Ada, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita menemukan sekian banyak wasiat Tuhan. Wasiat Tuhan yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Itu takwa Allah. Wasiat Tuhan yang kedua, ada rincian agama. Misalnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Warisan, itu wasiat Tuhan, laksanakan. Ada 10 wasiat Tuhan, ada di suratil An'am ayat 151 sampai 153. Nanti bisa dibaca itu, ada rinciannya. Nabi-nabi juga punya wasiat. Apa itu wasiatnya nabi-nabi? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimin. Ini nilai-nilai wasiatkan itu, berarti kita saling mewasiati tentang itu. Wa tawasau bis sabr. Nah, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Saya akan beri contoh bagaimana ini kesabaran. Saya punya anak atau saya punya teman tidak sholat atau melakukan satu keburukan. Saya perlu nasihati atau tidak? Nasihati sekali, belum mempan. Nasihati 2 kali, belum mempan. 3 kali, belum mempan. Bagaimana sikap ibu? Bagaimana sikap Anda? Udahlah, biarin aja, saya udah bosan kasih. Rugi nggak itu? Karena Anda nggak sabar.